Terus ada dua goa kelanggengan ini. Kita coba lihat. Ini tempatnya cuma kayak gini, kayak tempat duduk. Terus ini tembusannya sampai sini guys. Kita lihat. Lanjut nggak? Yuk kita lanjut ke dalam. Wah, Dek Vida takut. Udah, kita balik aja guys. Balik guys. Tadi ruangannya ada yang kayak gimana gitu ya guys. I am the last one to die. Halo guys, ketemu lagi bersama kita di channel Piknik Barabiri. Buat kalian yang belum subscribe channel kita, yuk guys di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita lagi ada di Cirebon ini guys. Kita lagi jalan menuju ke suatu wisata yang ada di tengah kota, yaitu goa. Goa kok ada di tengah kota ya guys? Ya, kita lihat aja nanti goanya seperti apa. Namanya itu Goa Sunyaragi guys. Itu nanti kalian bisa lihat bentuknya seperti apa ya guys. Jadi saksikan terus video kita agar kalian tidak ketinggalan video-video piknik terbaru dari kita. Berapa Pak? 5.000? Parkir 5.000. Ya, makasih. Ini guys, kita udah sampai di lokasi dan ini tempat parkirnya guys, itu sepeda motor dan ini untuk mobil ya guys. Ini cukup luas. Nanti kita lanjut untuk ke arah masuknya sebelah mana ya guys, kita lihat yuk guys. Itu ada tempat makan ya guys, itu tempat makan tapi belum buka karena kita kesininya pagi. Kita mau lihat jalan masuknya mana, sana yuk kita lihat. Dari itu tadi buat masuknya itu parkir mobil 5.000, motor 2.000. Lewatnya sini. Kita masuk lewat sebelah kiri. Ini guys, kita bisa lihat objek wisata Goa Sunyaragi. Ini ada berbagai macam goa, kalian baca aja. Dan itu adalah tiket masuknya. Tiket masuknya itu 15.000. Nulis ini ya? Kita disuruh nulis dulu. Iya. Pengunjung. Ini guys, awal masuk kita langsung disuguhi seperti ini. Tulisan ada arah goa, gedung pesanggerahan, tribun ini ke sana. Itu ada tulisan Goa Sunyaragi. Dan ini tempat apa ya, buat duduk-duduk nonton. Mungkin di sini ada pertunjukan apa gitu. Nah, itu yang paling keren itu guys. Itu di sana ada goanya. Kita jalan. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Kabia sebagai petugas Goa Sunyaragi sebagai keamanan dan membantu terkait bila mana saya tidak ada Pak. Iya. Kalau ini tempat apa ini Pak tadi? Ini tempat duduk santri sultannya Pak.
namanya bangunan joglo tak berdinding mande beling. Mande tempat beling yang terbuat dari marmer atau kaca yang bening, karena tiap hari digosok jadi mengkilap seperti kaca. Tempat duduk santai sultan habis nyamping pidato di depan bangsal Cinem. Duduk santai di sini, melihat sultannya, melihat putra putrinya bermain air depan kolam kaputren di sini, Pak. Ini kolam kaputrennya di depan gua petang. Oh. Nah, ini kolam kaputren. Ya, kolam kaputren di depan gua petang atau gua inti atau gua utamanya. Petang. Jadi ini dulunya Taman Sari Keraton Kasepuhan. Dibikin di tengah danau besar dan dinamakan Amparan Segaran Jati. Dibangun pada tahun 1596 sampai 1788 oleh cicitnya Sunan Gunung Jati, Pangeran Mas Jainul Arifin, atau disebut dengan Pangeran Arya Kararangan Cirebon. Ini komplek Gua Peteng dibangun pada tahun 1596 sampai 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu cicitnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1596 sampai 1788 oleh Pangeran Mas Jainul Arifin, atau disebut dengan Pangeran Arya Kararangan Cirebon. Gajah, patung gajah drum itu tahun peletakan batu pertama 1529 sebelum dibikin 1596. Nah, yang paling unik bangunan di Gua Sunyaragi yaitu batu karang, paling unik. Terbuat dari batu karang. Nah, batu karangnya dari mana? Dari pantai selatan, pantai Jogja, pantai Baron. Karena didatangkan ke pantai utara, pantai Cirebon ini untuk menggambarkan tentang kehidupan sifat manusianya. Manusia memiliki sifat kesombongan dan keras kepalanya. Nah, kenapa pintunya pendek dan sempit? Bukan berarti orang zaman dulu kecil atau pendek. Suatu makna atau kiasan. Pintu pendek kita harus menghormati yang lebih tua. Pintu sempit kita harus introspeksi diri sendiri sebelum membicarakan keburukan orang tua, keluarga, atau yang lainnya. Nah, itu makna dari pintu pendek dan sempit. Nah, menggunakan apa? Nempel batu karangnya sebelum mengenal semen. Menggunakan pasir gunung yang sudah tercampur semen, namanya pasir halusnya, dan dicampur sama batu kapur atau batu atras. Nah, dan dicampur sama putih telur. Dalam istilah putih telur bukan berarti putih telur yang asli. Itu suatu makna atau kiasan. Tapi kalau putih telur yang asli, mungkin orang akan mempertanyakan berapa ratus ribu telur dan berapa truk telur tersebut. Cuma itu hanya kiasan saja. Putih, suci, bersih hatinya. Dengan niat yang suci dan bersih, telur berbentuk bulat. Jadi tekadkan bulat, sucikan hati dalam pembangunan Gua Sunyaragi. Hanya terbentuklah Gua Sunyaragi. Dan arti dari Sunyaragi sendiri, Sunya berarti sunyi, Ragi berarti raga. Tempat menyapi atau meditasi atau tempat menenangkan diri untuk keluarga keraton dan keturunannya. Karena dinamakan dulu namanya Taman Sari Keraton Kasepuhan. Nah, itu. Gua inti atau gua utama, Gua Peteng. Nah, dan di Gua Peteng konon katanya ada satu mitos yang gak boleh disentuh oleh anak gadis, namanya patung tunggul perawan Sunti. Dalam istilah perawan, anak gadis yang gak menikah-nikah sampai tua, Pak. Nah, patungnya di mana posisinya? Di depan Gua Peteng. Nah, yang ini? Ya, itu patung perawan Sunti. Tapi itu replikanya yang terbuat dari giok asli, giok Cina warna kuning. Itu. Jadi nggak boleh disentuh mitosnya oleh anak gadis atau perawan, nanti susah dapat jodoh atau jomblo selamanya, Pak. Oh, iya. Itu. Kalau yang di atas itu apa itu, Pak? Nah, yang di atas Gua Peteng itu namanya Cungkup Gua Puncit. Cungkup paling tinggi, Puncit paling tinggi, dan itu sebagai menara pengawas dan berfungsi untuk para prajurit yang pinter panah. Kalau sekarang digunakan untuk penembak jitu atau snipernya. Gitu. Dan di tengahnya tempat penyimpanan patung putri Cina yang terbuat dari kayu cendana yang sangat harum dan wangi. Tapi udah nggak ada patungnya yang terbuat dari cendananya, hilang. Bukit Teletabis disebut orang anak-anak kecil di sini dibilangnya Bukit Teletabis. Nah, itu Gua Padang Hati. Padang terang, hati itu hati, jadi untuk menenangkan hati. Kalau yang punya keinginan dan punya tujuannya apa? Zaman dulu disebutnya Gua Jodoh. Gua Kelanggengan untuk jodoh, jabatan atau kedudukan supaya langgeng atau kekal abadi. Pohon kelengkeng yang umurnya 400 tahun lebih, tinggal kulit sama akarnya aja udah menyerupai seperti akar batu karang. Udah memfosil, Pak.
Itu ada patung Garuda dililit ular, menggambarkan tentang sosok kehidupan manusia yang gagah perkasa. Karena kedudukan manusia, kalau sudah di atas jangan lupa kita nengok ke bawah. Maknanya pepatah Jawa bilang, belajarlah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Itu. Pawon, tempat nyimpen bahan makanan yang sudah matang dari keraton dibawa ke sini disimpan di gua Pawon. Kalau zaman dulu berbentuk ubi-ubian, belum mengenal nasi sama roti, Pak. Gua Lawa, tempat sarang kelelawar dulunya, Pak. Karena di depan gua Lawa dulu ada pohon gambir. Karena gambir makanannya kelelawar dan tempat tidur kelelawarnya. Cuma karena takut akarnya akan merusak situs, ditebang pohonnya dan kelelawar itu menghilang dengan sendirinya, Pak. Karena nggak ada makanannya. Depannya ini bangsal jinem atau podiumnya sultan, tempat pidatonya, bangsal ucapan, perkataan atau doa. Jinem puji-pujian dari bahasa Jawa, siji karo nenem melambangkan rukun iman. Gua Simanyang di depan tempat pos jaga atau para prajurit keraton. Gua Simanyang, gua Pandai Kemasan tempat pembuatan senjatanya dan alat dapur, dan depan lagi gua pengawal sebagai para prajurit untuk beristirahat para prajurit pengawal keratonnya. Dan gua paling belakang namanya gua Arga Jumut. Arga besar, Jumut mengambil atau menjamu, karena di belakang ada dua lorong meditasi Mekah sama Cina. Kenapa dibikin lorong Mekah sama Cina? Karena lorong Mekah masih ada kaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau dengan Sunan Gunung Jatinya, karena berasal dari turunan Arab atau Mesir. Karena Sunan Gunung Jati cucunya Prabu Siliwangi, putranya Nyimas Rara Santang yang menikah dengan Raja Mesir Syarif Abdullah, dan dikaruniai dua putra, Syarif Nurullah dan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jatinya. Karena penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati. Lorong Cina untuk mengenang istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina, Putri Ong Tin. Jadi filosofinya, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Untuk mengejar keduniawian kita arahkan ke lorong Cina, untuk mengejar akhirat kita arahkan ke lorong Mekahnya, Pak. Dan sumber mata air ada di Balai Kambang. Balai Kambang, sentral airnya dulu seperti papan jati semua, jadi seolah mengambang di atas air. Dan fungsi Balai Kambang mencerminkan sifat manusia jangan meniru seperti balai kambang, terombang-ambing. Bahkan sering digunakan untuk membunyikan gamelan untuk menyambut tamu keraton kalau berkunjung ke Sunyaragi, dan malam bulan purnama digunakan untuk sebagai baca Al-Quran atau tadarus, hanya penerangannya dengan cahaya rembulan. Nah, di belakang gua Peteng ada namanya Panembahan, Kamar Kaputran dan Kaputren. Kamar Kaputran, putranya sebelah kiri, Kaputran sebelah kanan untuk putrinya. Jadi putra-putrinya bukan tempat tinggal, melainkan tempat untuk pendidikan atau penggemblengan ilmu agama, ilmu kanuragan, serta berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu. Gedung Pendopo itu dibangun pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Adima, berfungsi sebagai gedung rapat atau gedung peristirahatan untuk keluarga keraton, dan sekarang difungsikan sebagai gedung serbaguna, bisa disewakan buat acara arisan, wedding atau yang lainnya. Panggung budaya. Panggung budaya itu udah mengenal pemerintah, yang di depan pas pintu masuk loket baru itu menemui panggung budaya. Nah, itu dibangun pada tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman Pak Ismail Saleh dan Pak Subrata buat acara seni dan budayanya, Pak. Ya. Ini guys, tuh batu-batuan kayak gitu. Ini ada kayak gambar orang. Ya, ini Garuda dililit ular. Oh, ini Garuda dililit ular ini. Terus ada dua goa kelanggengan ini. Kita coba lihat. Ini tempatnya cuma kayak gini, kayak tempat duduk. Terus ini tembusannya sampai sini, guys. Sampai sini. Nih, kita bisa lihat tuh di bawah juga ada lagi tuh, guys. Tapi mentok itu nggak bisa tembusan lagi. Minta di atas. Ini Gua Peteng. Aku mau itu dari tadi
Om itu ya aku goa-goa loh. Ini kita mau lihat dalamnya kayak apa. Ada itu pramuka. Iya. Ini kayaknya kita bisa masuk ke sana. Oke aja. Kita lihat. Ini bisa tembus ke atas sini, Dek. Ini guys, jalannya kecil kayak Ke gini. gua. Aku bisa ke gua. Itu ada kayak tempat tidur ini, guys. Wah, itu. Lanjut nggak? Yuk, kita lanjut ke dalam. Wah, Dek Pindah takut. Udah, kita balik aja, guys. Balik, guys. Soalnya baunya Ya nih. apa loh? Itu ya. Tadi ruangannya ada yang kayak gimana gitu ya, guys. Kita balik lagi. Kita coba yang pintu sebelah sini, guys. Sama saja, guys. Ini tembusannya yang tadi. Gelap. Kita coba yang sebelah sini, guys. Ini tadi ada di dalam sini loh. Di dalam bukit ini. Coba kita sampai mentok sini. Oh, tembusannya tadi sini, guys. Kalau tadi itu tembusannya sampai ini Goa Padang Ati. Ini, guys, kita masuk. Wow, seperti ini ruangannya, guys. Ini ada. Ini tembusannya yang tadi, guys. Ini kan besar. Kalau sebelah sini kita lihat lagi. Oh, ini udah mentok kayak gini. Ini nggak tembus. Jangan lupa subscribe ya, guys.